Kita mau hidup damai, mau hidup tenang, artinya di sini harus bersih. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam, di sini bersih. Insya Allah, insya Allah. Semua hati yang bersih itu akan menyebabkan pikiran yang bersih. Engkau akan berperilaku bersih, berperilaku baik, insya Allah. Engkau memaafkan bukan untuk siapa-siapa, engkau memaafkan orang lain untuk dirimu sendiri, karena engkau ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Gak ada kebencian di sini, gak mau kebencian di sini. Ingat nggak? Ada satu kisah ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lihat dialah penghuni surga. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah, jadikanlah pasanganku sebagai penyejuk hatiku dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikan aku contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Ibu saya, Bu, ketika sebelum haji, dan saya nggak tahu itu beliau di situ serangan jantung, ibu saya mengatakan, Oki, ibu mau nyanyi Aku Ingin Jadi Hafiz Quran sama semua anak-anak. Padahal anak-anaknya sibuk, Bu. Saya sibuk, yang kedua sibuk, yang ketiga sibuk. Tapi begitu ibu kami minta, disegerakan. Jangan pernah menunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu sebelum kau menyesal, teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya buat lagu itu, alhamdulillah. Ibu saya senang dan alhamdulillah. Satu lagi permintaan ibu saya, yang ini menjadi pelajaran buat kita semua, jangan penunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu. Ibu saya waktu ada di Mekah kemarin, ibu sekalian, ibu saya mengatakan, Oki, tolong WhatsApp dokter, panggil dokter untuk datang ke kamar. Perintahnya cuma satu kali. Kadang-kadang kita kalau orang tua kita minta, tunda-tunda, betul? Atau nanti-nanti, atau bahkan kita lupa, bener gak? Ibu saya mengatakan, Oki, SMS dokter, suruh dokter ke kamar sekarang. Alhamdulillahnya Allah izinkan saya mendengar dan langsung melaksanakan permintaan ibu saya. Kenapa? Karena setelah itu ibu saya tidur, 1 jam kemudian dokter datang, bertepatan dengan dokter datang, bertepatan itu pula ibu saya terkena serangan jantung. Bayangkan kalau saat itu saya mengabaikan permintaan ibu saya. Betul, Bu? Bayangkan kalau saat itu saya menunda-nunda SMS dokter, terus saya lupa. Kan kadang-kadang kita disuruh orang tua kita lupa. Kita mengabaikan, kita menganggap remeh. Betul, Ibu sekalian? Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika ibu saya minta dengan kalimatnya yang pendek dan pelan suaranya, saya lakukan itu. Nggak terbayang kalau saya nggak SMS dokter, Bu, apa jadinya? Apa yang harus saya lakukan di depan saya, ibu saya serangan jantung, saya nggak ngerti apa-apa. Ini menjadi pembelajaran besar buat saya. Kalau orang tua kita minta sesuatu, maka disegerakan. Engkau lakukan, selama kau bisa engkau lakukan. Jangan menganggap sepele, apalagi menunda-nunda, apalagi sampai melupakan permintaan dari orang tuamu. Ya, jadi cara untuk berbakti kepada orang tua menuruti perintahnya selama mereka tidak menyuruh kita pada kemaksiatan. Yang kedua, jangan kau sakiti hati orang tuamu. Kata Abdullah bin Umar, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ketiga, engkau berakhlak mulia di hadapannya. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang saya mau bahas lebih banyak tentang peran kita sebagai seorang istri yang ketiga. Setelah kita bahas peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang anak, kita mau ya Allah di sisa-sisa usia mereka kita mau memberikan bakti kepada orang tua kita ya Allah. Apapun keadaan orang tuamu, mungkin dalam beberapa hal, biasa kalau saya ceramah begini beberapa anak mengatakan, nanti dulu dong, tunggu dulu, orang tua yang mana dulu. Kalau orang tuanya kasar, orang tuanya suka mukul, orang tuanya nggak bertanggung jawab, itu semua dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusanmu adalah minta kepada Allah agar memaafkan mereka. Kau maafkan, walaupun sakit iya, tapi kau maafkan mereka. Tetap mereka punya jasa atas diri. Kau tidak pernah mungkin ada di dunia ini tanpa mereka. Itu jasa setidaknya. Kalaupun mereka nggak mengurusimu, walaupun mereka mungkin berbuat jahat kepadamu, setidaknya ada jasa mereka yang tidak pernah bisa digantikan dengan yang lain-lainnya, yaitu dengan adanya mereka, engkau pula ada di muka bumi ini. Jadi kalaupun ada di antara kita anak-anak yang merasa sangat terluka dengan perlakuan orang tuanya, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah memaafkannya dan tugasmu adalah berbuat baik kepadanya. Itulah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Jangan terlalu lama banyak dendam, sakit hati, benci di sini, menyakiti pikiranmu dan menyakiti hatimu, ibu-ibu semua. Betul nggak? Kita mau hidup damai, mau hidup tenang, artinya di sini harus bersih. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam, di sini bersih. Insya Allah, insya Allah.
Semua hati yang bersih itu akan menyebabkan pikiranmu bersih. Engkau akan berperilaku bersih, berperilaku baik insya Allah. Engkau memaafkan bukan untuk siapa-siapa, engkau memaafkan orang lain untuk dirimu sendiri. Karena engkau ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Gak ada kebencian di sini, gak kebencian di sini. Ingat nggak? Ada satu kisah ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lihat dialah penghuni surga. Hari kedua Rasul katakan dia penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan dia penghuni surga. Sahabat terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang itu sampai Rasul bilang dia penghuni surga? Ketika salah seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut, semua ibadat biasa saja, normal, yang wajib-wajib. Tapi ternyata ada satu hal yang dia lakukan, yang orang ini lakukan, yaitu sebelum dia tidur, dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ampunkan, aku memberikan maaf kepada semua orang yang pernah menyakitiku, ya Allah. Gak ada marah di sini, ya Allah. Gak ada benci, gak ada gak suka, gak ada hasad, gak ada dengki, ya Allah. How can time out katanya? Ya, gak ada benci di sini, bersih. Ternyata hati yang bersih, yang tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada marah, ternyata itu menghantarkan seseorang itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau mungkin benci, tidak suka kepada suamimu kah, kepada anak kah, kepada orang-orang terdekat, kepada orang tua kah, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah kita mempunyai hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, lisan kita bersih, perbuatan kita bersih dan baik insyaallah. Baik, peran kita sebagai seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dikatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik pada suami kita bukan karena dia. Kita berbuat baik kepada suami kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu kadang-kadang suami menyakiti hati kita, ibu masih bisa berperilaku baik kepadanya, betul? Ibu masih masak kok untuknya, kadang-kadang masih buatin minuman untuknya misalnya, kenapa? Padahal dia menyakiti hati kita. Lisannya mungkin menyakiti hati kita, perbuatannya mungkin menyakiti hati kita, tapi ibu-ibu masih bisa melayaninya dengan baik. Kenapa? Karena ibu-ibu mengamalkan surah An-Nisa 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah katakan wanita yang salihah, dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menjadi seorang istri, teman-teman sekalian, tidak mudah. Kalau engkau ingin seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi qurrata a'yunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang istri Siti Khadijah, apa yang beliau lakukan sampai-sampai ketika Rasulullah menikah dengan istri-istri lainnya, Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah dalam hatinya. Ketika Siti Aisyah berkata, "Kenapa engkau masih memikirkan perempuan tua yang sudah mati itu sementara engkau digantikan dengan yang lebih baik?" Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Khadijah percaya kepadaku di saat tidak ada orang yang percaya kepadaku. Khadijah beriman di saat banyak orang tak beriman. Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah aku mendapatkan anak-anak pada saat istri lain tidak memberikan aku anak. Maka terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah istri yang dicintai Rasul. Tapi posisi Siti Khadijah tak akan pernah terganti oleh siapapun di hati Rasulullah SAW. Siti Khadijah menjadi qurrata a'yun bagi suaminya. Ingat pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau gemetar, beliau ketakutan, pulang ke rumah. Istri yang baik memberikan kenyamanan fisik kepada suaminya, diselimuti suaminya, ditenangkan suaminya. Istri yang baik mampu menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Kenapa suamiku? Istri yang baik juga mampu memberikan motivasi semangat untuk suaminya. Tenang suamiku, tidak akan terjadi apa-apa. Engkau orang baik. Engkau orang yang selama ini berbuat baik, semuanya akan baik-baik saja. Istri yang baik adalah ketika dia mampu memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Siti Khadijah memberikan solusi ketika Rasulullah dalam keadaan takut dengan membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rasulullah SAW. Istri yang baik tidak memberikan beban kepada suaminya. Istri yang baik bukan membuat pusing suaminya. Istri yang baik menjadi partner yang baik untuk sang suami. Ada suami yang hebat, pasti ada istri yang hebat di sisinya. Betul Ibu sekalian? Ada Pak Wali Kota yang hebat, ada Ibu Wali yang hebat di sisinya. Ada Nabi yang luar biasa, Muhammad SAW. Ada Siti Khadijah yang hebat di sisinya. Semuanya begitu. Istri menjadi partner untuk suami. Makanya istri-istri juga harus cerdas agar bisa menjadi partner untuk suaminya, teman diskusi untuk suaminya. Tidak hanya partner dalam hal masalah percintaan, tapi partner dalam masalah kehidupan ini. Coba kita lihat Ummu Salamah misalnya, salah satu istri Rasulullah SAW yang memberikan
nasihat atau memberikan masukan, ide cemerlang untuk suaminya. Ketika pada saat itu para sahabat-sahabat Rasul lagi tidak mau mengikuti perintah Rasul, kata Rasul, bagaimana ini? Kata Ummu Salamah, sudahlah Rasul, tidak perlu banyak berbicara, lakukan saja. Lakukan saja, nanti mereka juga akan mengikuti dirimu. Jadi istri-istri harus cerdas, karena dia akan menjadi partner untuk suaminya. Dan wahai para istri, engkau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini diuji dari suami kita sendiri. Semuanya baik, namun terkadang ujian dari suami kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang pasangan itu jadi musuh bagi dirimu. Yang menyakiti dirimu, yang paling menyakiti dirimu justru orang yang paling terdekat pada dirimu sendiri, yaitu bisa saja suamimu. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah, jadikanlah pasanganku sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikanlah aku contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Semoga ibu-ibu semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, dan semoga suami-suami yang pernah menyakiti hati ibu-ibu semua Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga bisa berlaku lemah lembut kepada kita semua insya-Allah, dan kita pun berlaku lemah lembut dengannya. Kadang-kadang ada jenis suami mengatakan, kamu itu adalah istri, nurut aja, kenapa sih? Maka perempuan yang cerdas mengatakan, Rasul juga katakan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling lembut dengan istrinya. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu tinggi suaranya, kita bisa bicara baik-baik. Ya kan Bu? Kalau ibu-ibu belajar terus-menerus, ibu-ibu bisa berargumen dengan cara yang baik. Kalau kita gak punya ilmu, kata suami, nurut, apapun yang saya lakukan harus dilakukan. Nanti dulu, saya nurut dan patuh kepada dirimu. Kalau engkau menyuruh saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Itu akan bisa disampaikan oleh seorang istri-istri yang cerdas. Jadi bukan 100% harus nurut pada suami, Bu, betul? Nurut yang mana dulu nih? Nurut yang dalam kebaikan, dalam ketaatan nurut. Tapi kalau menyuruh hal-hal yang banyak maksiatnya, gak ada nurut dalam kemaksiatan. Seorang istri harus cerdas, dia akan menjadi partner bagi suaminya. Kemudian yang keempat, seorang perempuan yang menjadi ibu bagi anak-anaknya. Wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Gak malu, Bu? Sampai hari ini belum bisa baca Quran. Malu nggak kira-kira? Indonesia mayoritas Islam, sampai hari ini masih belum bisa baca Quran. Puluhan tahun engkau kemana saja? Anak-anakmu itu sekarang sudah PAUD, sudah hafal juz 30. Ibu ingin anak-anak ibu tahfidz, ibu sendiri ya Qurannya masih terbengkalai. Bagaimana bisa? Wahai para ibu, engkau adalah contoh teladan untuk anak-anakmu. Maka jadikan anak-anakmu bangga memilikimu. Di dalam rumah, pandangan anak-anakmu itu adalah ibu yang rajin sholatnya, rajin mengajinya, lemah lembut kepada dirinya. Engkau tanya kepada anak-anakmu, nak, menurut kamu mama ini gimana, nak? Kita dengar apa kalimat anak-anak kita. Mama ini cerewet, mama ini kerjaannya handphone melulu. Nah, itu introspeksi untuk diri kita. Mama ini ngaji melulu. Nah, itu juga alhamdulillah. Mama ini masakannya enak, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menciptakan kesan yang baik di kepala anak-anak kita. Mama ini pergi melulu, sibuk melulu. Nah, itu peringatan untuk kita. Mama ini walaupun di rumah tapi jarang ngajak anaknya main, jarang ngajak anaknya bicara. Mereka orang yang jujur. Banyak kepada mereka, mama gimana nak menurut kamu, nak? Jadi wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama dari semua madrasah. Kita lihat para ulama-ulama, kenapa mereka hebat? Rata-rata mereka yatim, single mother. Ibunya itu ibu tunggal, janda ibunya, namun mampu menghantarkan anaknya jadi anak-anak hebat. Kenapa? Karena ibunya betul-betul ibu yang tangguh, kuat, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kisah Siti Hajar, ibu sekalian. Siti Hajar itu LDR dengan suaminya Nabi Ibrahim, betul? Siti Hajar berdua aja sama anaknya Ismail alaihissalam di kota Mekah. Kalau Siti Hajar tugasnya adalah meratap, ya Allah, kenapa sih aku tinggal di tempat ini, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada manusia, siapa yang bisa tolong? Ya Allah, kalau nangis terus, kira-kira bisa menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Siti Hajar sedih, iya sedih, tapi beliau tahu ibu tuh harus kuat, ibu tuh harus bangkit, ibu tuh harus penuh semangat. Kalau ibunya nggak kuat, gimana anak-anaknya bisa kuat? Kalau ibunya nggak penuh semangat, gimana anak-anaknya bisa penuh semangat? Betul, Bu? Anak saya yang keempat ada penyakit langka, Bu. Saya ingat kisah Siti Hajar. Siti Hajar itu berjuang mencari air agar anaknya bisa tetap terus hidup dan bertahan. Walaupun di situ nggak ada air, Bu, nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada tumbuh-tumbuhan di kota Mekah pada masa itu. Tapi Siti Hajar tidak pernah diam dan meratapi nasibnya hanya dengan tangisan berlarut-larut, tidak. Beliau seorang ibu tangguh, beliau bangkit
Beliau ibu yang seorang diri. Beliau bangkit dan kemudian melakukan apapun yang beliau bisa sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Allah lihat bagaimana kerja kerasnya untuk mempertahankan anak itu. Akhirnya Allah berikan pertolongan berupa air Zam-Zam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendiagnosa anak saya dengan kelainan langka, Ibu sekalian, saya tahu selalu ada harapan. Gak pernah ada jalan buntu dalam kehidupan ini. Bisa balik arah atau bisa manjat, gak pernah ada jalan buntu. Selalu ada harapan, selalu ada secercah harapan, asal semangatmu tidak pernah hilang. Semangat, husnudzon kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang tangguh, dan kau akan hantarkan anak-anakmu jadi anak-anak yang hebat. Ibunya Imam Bukhari, anak itu buta dulu. Ibu-ibu berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Namun ibu ini tidak pernah kehilangan harapan, yakin nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berdoa kepada Allah, terus berikhtiar, dan sampai suatu ketika bukan anak beliau tiba. Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalaunya. Apapun itu ibu-ibu sekalian, yakin, mantap, tangguh, kuat. Ibu nggak bisa lemah, anakmu memerlukan dirimu, apalagi ibu-ibu yang tunggal. Kadang-kadang Allah uji kita dengan anak-anak yang sakit atau anak-anak yang terlibat kenakalan remaja atau anak-anak yang mengecewakan hati kita. Jangan berhenti ibu sekalian, jangan putus asa. Anakmu akan jadi orang hebat karena engkau yakin dengan itu, insya Allah. Terakhir, engkau akan masuk surga insya Allah ketika engkau paham bahwa dirimu bukan seorang diri. Engkau adalah bagian dari masyarakat. Lakukan sesuatu sebagai bentuk kebermanfaatan dirimu. Hidupmu itu bukan seorang diri. Engkau tidak bisa masuk surga sendirian, tidak. Dalam agama kita nggak bisa saleh sendirian, nggak bisa baik sendirian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia, untuk manusia. Yang punya tugas mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Apa kontribusimu kepada masyarakat ini? Apa yang telah kau berikan sebagai bentuk kebermanfaatan dirimu? Nanti ketika engkau meninggal, tidak akan dikenang kecantikanmu, lupa orang-orang. Engkau kaya raya, lupa orang-orang. Apa yang orang-orang ingat ketika engkau meninggal dunia? Kebaikanmu, betul Bu? Kebaikanmu yang akan terkenang di hati setiap orang. Nanti kita lihat orang-orang yang meninggal dunia, betapa banyak orang bersaksi tentang kebaikannya. Itulah orang baik yang sesungguhnya. Jadi kalau ibu ingin melihat siapakah orang itu sesungguhnya, lihat ketika dia meninggal dunia. Siapa orang-orang yang datang bersaksi untuk mayitnya. Pernah pada suatu ketika Rasul berdiri, kemudian datang seorang sahabat dan diikuti dengan sahabat-sahabat lainnya. Ada jenazah yang dibawa. Beberapa orang mengatakan, oh dia orang buruk, dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang yang riya, dia orang yang menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, wajib. Jenazah yang kedua lewat, ya Allah dia orang baik, dia banyak memberikan bantuan kami, ini saksinya, dia bantu kami, dia bantu orang-orang di luar sana. Kata Rasulullah, wajib. Kata para sahabat, maksudnya apa? Kata Rasulullah, orang pertama, banyak orang, semua orang mengatakan dia buruk pada jenazah itu, wajib baginya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua, tiba-tiba banyak orang dari antah berantah, entah dari mana-mana menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ada kan Bu? Tiba-tiba orang datang menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayit itu. Kata Rasulullah, wajib. Kenapa? Orang-orang di muka bumi ini adalah saksinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau ingin menjadi orang yang baik, tebarkan kebaikan dimanapun. Kau tidak pernah tahu kebaikan mana yang berefek kepada banyak orang, yang membuat orang tersebut akhirnya mendoakan dirimu. Satu kisah penutup dari saya Ibu sekalian, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahun lalu saya pergi umrah, dan kemudian orang-orang meminta foto pada saat itu, pada saat pergi umrah. Minta foto ketika saya baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim buka Quran, foto Bu Oki, foto Bu Oki. Akhirnya foto. Akhirnya saya nggak pernah bisa baca Quran ketika umrah. Satu-satunya cara supaya saya nggak dimintai foto adalah ketika sholat. Itu nggak ada yang berani ganggu tuh kalau sholat. Tapi kalau ngaji, kalau doa, mesti dicolek-colek foto. Oke. Akhirnya saya katakan pada ibu saya, Bu, Oki sedih. Oki pengen ngaji Bu, walaupun udah pakai masker, udah pakai cadar, tetap aja. Gimana Bu? Apa kata ibu saya yang menyadarkan diri saya? Apakah Oki pikir ibadah itu hanya sekedar baca Quran? Apakah Oki pikir itu ibadah hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah lupa menyenangkan hati seseorang juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hanya senyum 1 detik, 2 detik, 3 detik, tapi mungkin itu berkesan di hati setiap orang, dan mungkin saja dengan hati yang terkesan itu dia mendoakan dirinya. Jadi maksud saya Ibu sekalian, dalam kehidupan kita
Kadang-kadang kita anggap remeh perbuatan-perbuatan baik itu. Namun kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita anggap remeh mungkin saja berkesan di hati setiap orang, dan dengan itu mereka mendoakan kita. Mungkin saja dengan doa-doa itu membuat kita selamat dunia dan akhirat. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sama-sama teringat bahwa ada 5 hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ingat peranmu sebagai seorang hamba Allah. Engkau berjanji kepada Allah dalam salatmu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Engkau berjanji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peranmu sebagai seorang anak. Siapapun engkau, sehebat apapun engkau, pulang kembali, minta doa dan nasihat kepada orang tuamu, minta ampun kepada orang tuamu yang pernah engkau sakiti. Mungkin sebab doanya, lisannya membuat hidupmu menjadi susah karena engkau pernah menyakiti dirinya. Kenapa engkau bisa baik pada orang lain, tidak bisa baik dengan ibumu sendiri, ayahmu sendiri? Ketiga, peranmu sebagai seorang istri. Kalau engkau diberikan suami yang baik, alhamdulillah, banyak di luar sana Allah uji dengan suami yang tidak baik. Bersyukurlah ketika suamimu suami yang baik, ibu sekalian. Ketika suamimu tidak baik, kalian ingat dengan kisah Siti Asyah, ibu semua. Siti Asyah mendapatkan suami yang tidak baik, Fir'aun. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang tidak baik karena Allah tahu engkau mampu dalam melaksanakannya. Allah hendak memberikan pembelajaran hidup kepada dirimu. Engkau kuat insya Allah. Apapun jalan yang engkau pilih nanti, bertahan ataupun menyerah dengan bercerai. Alhamdulillah, dalam agama ini ada kebolehan untuk bercerai, walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau timbang-timbang mana mudarat, mana maslahat. Ada pilihan itu. Tapi sebelum mencapai kepada itu, maka biasakan dirimu untuk senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keempat, Allah amanahkan anak-anak pada dirimu, ibu-ibu sekalian. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirimu, anakmu sehat, dia bisa berlari. Betapa banyak anak-anak, ibu-ibu yang mengharapkan anaknya bisa berjalan seperti anak ibu-ibu semua. Betapa banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya bisa menangis seperti anak-anak ibu semua. Anak-anak saya dulu, anak saya nggak bisa nangis, Bu. Anak saya nggak bisa jalan, anak saya nggak bisa bicara. Saya merindukan anak saya bisa nangis, saya merindukan anak saya bisa jalan, saya merindukan anak saya bisa bergerak seperti anak ibu-ibu semua. Jadi jangan dimarahi anak-anak itu secara berlebihan, karena sesuatu yang kau marahi itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Mau ditukar, Bu, anaknya. Anak ibu yang nangis itu, yang ibu marahi itu mau ditukar. Banyak orang tua yang merindukan anaknya menangis, ibu semua anaknya nggak terdengar tangisannya. Anak yang lincah itu mau ditukar, Bu. Banyak orang tua di luar sana melakukan ribuan terapi untuk anak yang bisa jalan, Bu. Anak saya pakai terapi, Bu, bisa jalan, baru bisa jalan. Anak-anak ibu sehat. Allah amanahkan anak-anak itu kepada dirimu. Didik dia betul-betul untuk jadi hambanya Allah. Didik dia betul-betul dengan cinta kepada Quran. Engkau pun cinta kepada Quran agar anak-anakmu meniru dirimu. Kelima, engkau juga adalah seorang bagian dari masyarakat lainnya. Engkau akan dikenang dengan kebaikan hatimu. Engkau akan dikenang dengan kebermanfaatanmu kepada umat. Bukan dikenang karena kayamu, bukan dikenang karena jabatanmu, bukan dikenang karena kekayaanmu, bukan. Engkau meninggal, orang-orang lupa dengan itu semua. Tapi kebaikan hatimu menyentuh hati setiap orang. Maka jadilah orang-orang yang baik itu. Yang baiknya dari sini, supaya bisa dirasakan oleh hati setiap orang. Bisa ibu sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah ceramah saya pada hari ini.